Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengung itu agak lama, 2 sampai 3 ketuk. Terus Z-nya itu 2 harokat. 2 harokat itu B ayun. Tanzilul kitabi. Ulang lagi ya. Tanzilul kitabi. Coba. Ini sementara mau dimatikan dulu ya. Ada pertanyaan dulu yang ini sama ini. Tidak. Saat ini praktek 1-1-1-1 bagi 4 orang. Lidah, sana sini. Geser mriki longgar. Kali di tempatnya masing-masing. Mriki lho kajeng iki tok niki lho. Mas Edo mriki. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di pantai Gua Cemara dalam rangka untuk mabit yang kita agendakan setiap berapa bulan sekali 6 bulan kita keluar itu 6 bulan sekali dan tidak lupa salam salawat bertatur turah pada junjungan kita suri teladan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, dan sampailah pada kita semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semuanya, sebelumnya minta maaf mungkin kami selaku mewakili panitia bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Untuk malam hari ini kita acaranya tadi sudah melewati yang pertama yaitu semaan yang sudah Al-Quran, dan yang bapak-bapak rubaiyat melanjutkan, dan alhamdulillah yang majelis rubaiyat Samiran Gondang sudah selesai malam hari ini. Jadi insya Allah pekan besok Al-Quran. Monggo nak syukuran berarti mungkin Mas Condro nih saya mimpin. Disyukur ke. Insya Allah besok Kamis nanti saya ajukan untuk Al-Qurannya ke yayasan. Nanti semuanya dapat Al-Quran gratis, dan juga mungkin Pak Agus sama Mas Hanafi nanti insya Allah juga sudah mau selesai, tinggal berapa kali pertemuan insya Allah. Itu untuk informasinya. Terus nanti setelah tadi kita semaan selesai ini acaranya adalah tausiah
ya, dari beliau Ustadz Tata Sutarya selaku pendiri dan direktur ya, Yayasan Sintesa ya, Sinar Terang Sinar Terang ya, tadi Nusantara ya. Ini beliau yang ada di depan kita semuanya yang belum kenal ya. Jadi beliau ini adalah Ustadz Tata Sutarya yang selalu mendampingi kita ketika kita mabit. Jadi nanti kita mendengarkan bersama tausiah beliau, dan nanti setelah tausiah mungkin nanti kita istirahat ya, tidur. Nah terus nanti ada yang mau ngopi ya, monggo ya. Terus nanti dini hari jam 3 kita bangunkan ya, untuk sholat malam ya Pak ya. Jadi semuanya ya, semuanya kita bangunkan, nanti ikut sholat malam berjamaah. Setelah itu nanti dilanjut sampai subuh ya, zikir dan doa ya. Mungkin itu jadi untuk selanjutnya saya serahkan kepada beliau Ustadz Tata Sutarya untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Monggo Ustadz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Suripto serta keluarga dan juga bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Taklim Pos Ronda, Rubaiyat Pos Ronda yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah berbahagia sekali malam hari ini, malam Isra Mi'raj ya, malam liburan juga, menyempatkan untuk healing ya di tempat lain yang biasanya ngaji di rumah atau di pos ronda, tapi kali ini kita khusus ngajinya di sambil piknik ya, sambil piknik. Dan nampaknya ini adalah acara, salah satu acara yang ditunggu-tunggu kalian bapak-bapak. Saya haturkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini ya, yang alhamdulillah ternyata ada kesan-kesan yang tak terlupakan dari acara-acara seperti ini. Seingat saya acara begini sudah yang ke-3 kali ini sekarang ya, 3 kali. Yang pertama dulu di Ngerumput, yang kedua di Girpasang, dan sekarang malam ini di sini. Okay. Dan salah satu ciri khas acara kita selain menikmati alamnya di pagi hari, di saat orang-orang lain belum pada datang gitu ya, juga sholat tahajudnya. Maka nanti mohon untuk ibu bapak sekalian semuanya untuk mengikuti tahajud okay. Insya Allah mungkin kira-kira 1 jam tahajud kita okay. Semoga nanti bapak ibu bisa menikmati. Oke, untuk kali ini pripun ini ajeng dugi jam pinten niki Pak? Nggak usah. Ngantuk boten niki? Betul ngantuk. Oke. Oke, angsal pun. Boleh. Oke, jadi ini kebetulan saya juga surprise ini, ternyata tetangga kami ini yang dari Samiran ini. Saya dari Basin ini Pak, dari Basin. Jadi kalau lari malah ke Samiran, saya lewati ngarep ngajengnya Mas. Rumahnya Mas itu, rumahnya Mas Restu, Mas Restu. Oke, bapak-bapak, saya akan manfaatkan malam ini bercerita tentang umroh dan haji. Jadi kenapa materi ini penting untuk kami sampaikan? Karena umroh itu bukan semata-mata ibadah yang mahal saja, gitu kan? Banyak orang kalau berbicara masalah umroh itu udah ada bicara umroh tuh Pak, bang, kayak ngene udah ada umroh, ya. Kadang seperti itu. Kemudian a priori dulu ya dengan materi umroh dan haji itu. Kemarin saya ini udah hampir mungkin lebih dari 10 kali mengantar jamaah wisata manasik ke Fatimatuz Zahra Semarang nih, Gunung Pati ya.
Itu ada beberapa komentar dari peserta itu, ya komentar dari tetangga dan saudaranya gitu. Dadak milu pengajian umroh tuh bu, apa tuh? Sedulure dewe orang saudaranya sendiri saja lagi susah kok dadak mikir umroh. Maksudnya itu mikir gitu. Jadi kalau uang udah dikeluarkan untuk sekitar 30 juta itu eman-eman itu dadak dipakai untuk umroh. Nggak dibagi-bagikan tetangga dan saudara saja, untuk fakir miskin malah manfaat katanya gitu. Nah, jadi banyak komentar-komentar seperti itu. Nah, tapi kita ingin coba sampaikan, jadi hal yang menarik dari umroh dan haji itu bukan semata-mata biaya yang mahalnya itu sekali. Tapi terus terang, ketika mau ibadah ke tanah suci itu, bagi orang yang berangkat ke tanah suci dengan bekal takwa, Bapak sekalian, itu semua ilmu agama yang selama ini kita pahami, bahkan yang belum dipahami itu menjadi tertarik semua. Maksudnya menjadi semakin paham dan semakin terimplementasi itu diaplikasikan benar-benar gitu. Ya benar. Saya yang termasuk salah satu yang merasakannya, Pak. Jadi saya itu kalau panjenengan mungkin nate ten Ciamis ya, di Ciamis itu di hampir setiap kampung dan RW itu kan pondok pesantren, termasuk di kampung saya. Nah di kampung saya itu di kampung sebelah saya itu ada pondok namanya Miftahul Huda yang jumlah santrinya itu 10 ribuan gitu ya. Yang sempat dulu panjenengan pas 212 nih, berarti tanggal berapa itu? 212 itu tahun berapa itu? 2011 ya? 2012. Oke. Bulan 2 212. Oke. Itu. Jadi itu yang jalan kaki itu ya, dari pondok pesantren itu, yang dekat rumah saya itu. Yang jalan kaki ke Ciamis itu tuh. Dari Ciamis ke mana? Ke Monas nih, Bang. Nah, itu ibaratnya itu saya lahir dari sekitar pondok pesantren, dididik oleh ayah saya juga, ayah jebolan pondok lah ibaratnya, atau teman-temannya pondok walaupun bukan kiai ya, tapi paling tidak takmir masjid seumur hidup sampai akhir meninggalnya masih berstatus takmir masjid. Nah itu ibaratnya itu ya suka ngaji, itu saya sangat suka, dan kemudian pengajian ya tentang ilmu-ilmu agama itu sudah banyak masuk ke dalam diri saya. Tapi sampai jadi orang Klaten dan sampai menjadi punya seorang ayah dan anak punya 4 itu, saya masih baru memahami dan mengimplementasikan agama yang selama ini dipahami itu saat umroh tahun 2015, Pak. Terus terang, Pak, saya termasuk misalkan sholat, zikir, sedekah, kemudian baca Quran, dan berbagai macam amal ibadah yang selama ini saya pahami itu, kemudian saya bisa merasakannya itu pada saat mulai berangkat umroh. Jadi bagi saya kenapa kemudian semangat untuk menyampaikan materi umroh dan haji itu, karena bukan semata-mata umroh dan haji itu adalah menghabiskan uang. Bukan semata-mata umroh dan haji itu adalah ibadah yang mahal, yang yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang punya uang, gitu ya. Baik, mungkin saya akan mulai dari pertanyaan dulu ya Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Iki kelarasan sing nate tindak umroh wonten mriki, yang seingat saya baru Pak Supri nggih, kalih Pak Gerto nggih panjenengan. Pak Agung nggih, alhamdulillah. Iko panjenengan nih, alhamdulillah sekawan nggih. Siap sesuk ya Mas. Alhamdulillah. Oke, dan bagi yang sudah pernah pasti ingin berangkat lagi, gitu kan? Pasti ya, karena ketagihan. Nah, saya ingin dimulai dari pertanyaan. Panjenengan nek mireng istilah kalimat umroh atau haji itu, yang panjenengan pikirkan dalam pikiran jenengan itu apa, Pak? Uangnya kata, Pak. Nah, duitnya banyak. Apalagi? Adalah Pak? Ziarah. Ya. Apalagi Pak? Kepingin gitu ya. Kepingin ya. Baik, yang paling banyak
Jadi dari semua aku pengen banget, tapi pasti ada tembok yang kalimatnya seperti yang disampaikan oleh Mas Condro. Okay. Mas Condro, uangnya banyak, 30 juta kalau mau jelang Ramadan ini, atau bahkan Ramadan di atas 30, 34, 35, bahkan ada yang 40 dan seterusnya. Nah, uangnya banyak. Nah, sekalian, itu kan pasti yang dipikirkan mesti itu. Nah, kenapa itu selalu muncul? Nah, ini ternyata ada sejarahnya, Pak. Jadi kalau orang mengatakan umroh itu adalah uangnya banyak, itu pasti semua orang mengatakan gitu. Gitu kan? Semua orang gitu.